Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mujad Daniel dengan NIM 2501022711 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait teori teknologi pendidikan serta contoh penerapannya pada pembelajaran abad 21. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk menunjukkan kepemahaman saya terkait konsep dasar, prinsip, dan hubungan antara teknologi dan pendidikan, sebagaimana menjadi tujuan utama dalam mata kuliah teori teknologi pendidikan. Nah, sebelum kita membahas teknologi pendidikan, pasti umumnya teman-teman sekalian ketika mendengar kata teknologi pendidikan yang terpampang atau yang terpikirkan yaitu seperti laptop, proyektor, atau aplikasi edukasi. Namun nyatanya teknologi pendidikan itu sendiri mempunyai beberapa definisi. Nah, sebelum kita lanjut pada materi-materi selanjutnya, ada baiknya kita untuk mengetahui terkait definisi dari teknologi pendidikan. Namun, kita tidak hanya condong pada satu definisi saja. Nah, yang pertama ada dari Association for Educational Communication and Technology 2008 menekankan bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses serta sumber belajar yang tepat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa teknologi pendidikan bukan hanya sekedar alat, tapi juga tentang proses dan tanggung jawab etis dalam memanfaatkan teknologi yang benar. Definisi yang kedua dari Sales and Ritchie 1994, teknologi pendidikan mencakup teori dan praktik desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses serta sumber belajar. Dari definisi ini ada unsur ilmiah dan sistematis. Bagaimana kita merancang pembelajaran supaya efektif dan efisien. Sementara definisi yang ketiga, Heinrich, menekankan sisi penerapannya yaitu bagaimana prinsip dan teori ilmu digunakan untuk menyelesaikan masalah belajar. Dari ketiga definisi ini, yang pertama dari Association for Educational Communication Technology, kita dapat mengambil bahwa teknologi pendidikan di sini tertuju pada sistem. Yang kedua dari Sales and Ritchie 1994, mereka lebih menekankan bahwa teknologi pendidikan itu sebagai alat yang mengembangkan semua unsur yang ada dalam teknologi pendidikan tersebut. Dan yang ketiga dari Heinrich menekankan pada teori. Nah, dari ketiga prinsip ini, saya menyimpulkan bahwa teknologi pendidikan itu adalah gabungan antara ilmu, etika, dan kreativitas dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif, tidak memaksakan penggunaan teknologi yang berlebihan. Dan teknologi pendidikan juga itu menekankan efisien dan keefektifan dari suatu teknologi. Namun dalam praktiknya pada masa sekarang ini teknologi pendidikan bisa kita lihat pada penggunaan
Learning Management System (LMS) seperti Google Classroom atau Moodle yang mempermudah guru mengatur materi dan tugas serta membantu siswa dan guru untuk mendapatkan pengalaman belajar atau pengajaran yang lebih baik. Dan juga penggunaan LMS ini menekankan pada kemandirian siswa atas tanggung jawab tugas yang telah diberikan. Jadi pada semua definisi ini, teknologi pendidikan itu bukan hanya soal menggunakan alat digital, tapi bagaimana alat itu benar-benar membantu proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut, kita ke materi ketiga. Nah, bagian ketiga, prinsip creating, using, and managing dalam etika teknologi pendidikan. Nah, bagian ini sangat penting karena disinilah teori menjadi sebuah praktik. Dalam teknologi pendidikan ada 3 prinsip utama, yaitu creating, using, and managing. Masing-masing dari tiap definisi tersebut mempunyai peran penting dan saling melengkapi satu sama lain. Langsung saja, yang pertama yaitu creating atau menciptakan. Creating berarti menciptakan atau merancang sumber belajar dan pengalaman belajar yang sesuai kebutuhan seorang peserta didik. Prosesnya nggak asal bikin media, ada tahapan ilmiah, mulai dari analisis kebutuhan, merancang konsep, memilih media yang tepat, lalu mengujinya. Nah, contoh atau semisalnya nih, guru menciptakan video animasi pembelajaran sains. Karena guru tersebut tahu siswanya sangat kesulitan memahami konsep abstrak seperti energi atau daya. Maka dari situlah guru telah menganalisis, lalu mencari permasalahan dan menemukan ide untuk membuat video animasi. Ataupun juga mahasiswa teknologi pendidikan membuat aplikasi augmented reality atau AR untuk mengenalkan huruf pada anak usia dini. Ini contoh nyata penerapan prinsip creating. Dalam proses menciptakan juga penting untuk memperhatikan inovasi dan kebermaknaan media. Media yang dibuat sebaiknya tidak hanya menarik, tapi juga membantu siswa berpikir kritis dan memahami konsep. Bukan hanya sekedar bermain-main, tapi mempunyai tujuan yang jelas melalui media tersebut. Unsur yang kedua yaitu using, menggunakan. Nah, setelah media dibuat, prinsip berikutnya adalah menggunakannya secara efektif dan efisien. Banyak guru atau praktisi pendidikan menggunakan teknologi hanya untuk formalitas. Padahal esensinya adalah bagaimana teknologi tersebut benar-benar meningkatkan kualitas belajar. Misalnya menggunakan Kahoot atau Quizizz bukan hanya untuk keseruan, tapi untuk membantu siswa mereview materi dengan secara interaktif. Menggunakan teknologi juga bertahu kapan dan bagaimana media tersebut tepat digunakan. Tidak semua media pembelajaran atau materi cocok menggunakan semua jenis media. Dan seorang pendidik juga harus bisa menyelesaikan teknologi dengan karakteristik siswa, materi, dan konteks pembelajaran. Dari ketiga hal tersebut, guru juga harus memadukan dari tiga konteks tersebut. Apabila dia menggunakan media pembelajaran namun hanya sejalan dengan dua tersebut dan satunya tidak, maka pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif dan tidak relevan. Dan ketiga yaitu managing atau mengelola.
Ini mencakup pengelolaan keseluruhan proses pembelajaran mulai dari perencanaan, distribusi media, hingga evaluasi hasil belajar. Dalam era digital, kemampuan mengelola media dan data sangatlah penting. Misalnya, guru bisa mengatur Learning Management System (LMS) agar siswa mudah mengakses materi dan tugas, serta memastikan keamanan data mereka. Managing juga berarti memastikan semua sumber belajar dapat digunakan secara berkelanjutan dan terorganisir dengan baik. Dari managing ini, seorang pendidik dapat menjaga privasi siswanya dan juga menjaga berjalannya tugas atau pembelajaran berjalan secara efektif. Tidak ada kendala bagi siswa dan pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, dari ketiga tersebut masih ada satu aspek yang harus kita teliti, yaitu aspek etika. Dalam membuat media, contohnya tidak ada pelanggaran hak cipta. Dalam menggunakan media, menjaga privasi siswa dan menggunakan data dengan tanggung jawab, yang artinya tidak salah menggunakan data yang ada. Dan pengelolaan, yaitu menjaga keamanan digital dan integritas akademik. Karena pada akhirnya teknologi tanpa etika bisa merusak nilai pendidikan itu sendiri. Jadi prinsip creating, using, managing bukan hanya urutan teknis, tapi juga urusan moral dan profesionalisme sebagai seorang pendidik. Materi yang keempat yaitu hubungan antara teknologi dan pendidikan dalam landasan untuk membuat teknologi pendidikan. Sekarang kita bahas hubungan antara teknologi dan pendidikan. Bagian yang seringkali dianggap abstrak, padahal ini inti dari landasan berpikir teknologi pendidikan. Contoh sederhananya yaitu teknologi dan pendidikan punya hubungan yang saling melengkapi. Pendidikan memberi arah dan nilai, sedangkan teknologi memberi cara dan kekuatan. Tanpa pendidikan, teknologi bisa kehilangan makna moral. Tapi tanpa teknologi, pendidikan bisa kehilangan inovasi dan daya jangkau. Kedua unsur tersebut saling berhubungan. Bila ada teknologi, tapi bila pendidikan ada tanpa teknologi, maka daya akuratnya atau inovasinya sangat kurang. Begitupun teknologi tanpa pendidikan, inovasinya juga kurang. Model ini menunjukkan bahwa salah satu pendekatan yang menggambarkan hubungan ini dengan baik adalah TPEC, singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Model ini menunjukkan bahwa guru atau pendidik idealnya memahami 3 konsep terpadu. Yang pertama, teknologi, pedagogi, konten. Pedagogi di sini yang artinya alat atau sistem yang digunakan. Yang kedua, pedagogi, yaitu cara dan strategi mengajar. Dan ketiga, konten, materi atau isi pembelajaran. Misal dalam pembelajaran biologi, guru bisa menggunakan simulasi digital untuk menjelaskan sistem pernapasan manusia. Teknologi membantu penjelasan materi, pedagogi memastikan siswa terlibat aktif, dan konten memastikan substansi pelajaran tetap akurat. Ketiga hal ini saling berkaitan dan saling menyokong satu sama lain. Selain itu, teknologi juga punya peran besar dalam menumbuhkan keterampilan abad 21 atau 4C. Yang pertama, critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua, kreativitas. Ketiga, kolaborasi. Dan keempat, komunikasi. Contohnya, proyek kolaboratif lewat Google Docs membuat siswa berlatih berpikir kritis dan bekerja sama secara digital. Dari hal ini dapat menumbuhkan berpikir kritis, komunikasi kolaboratif, dan kreativitas, dan juga meningkatkan
literasi digital siswa untuk mencari pemahaman tentang materi yang akan mereka sampaikan. Tapi perlu diingat, teknologi tidak boleh menggantikan peran guru. Guru tetap menjadi fasilitator pembelajaran, sementara teknologi hanyalah alat bantu yang memperluas jangkauan siswa untuk mencari ilmu yang dia cari. Nah, hubungan ini juga punya dasar filosofis. Teknologi pendidikan berakar pada pandangan bahwa belajar adalah proses yang dapat dirancang. Artinya, kita bisa merancang kondisi, lingkungan, dan sumber belajar agar hasilnya optimal. Jadi, hubungan teknologi dan pendidikan membentuk landasan berpikir sistematis, di mana setiap komponen pembelajaran, mulai dari tujuan, materi, strategi, media, hingga evaluasi, harus selaras. Dengan begitu, teknologi tidak lagi menjadi pelengkap, tapi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Mengapa komponen-komponen tadi harus selaras? Karena ketika satu komponen saja yang tidak selaras, maka itu akan merusak alur dari pembelajaran. Maka dari itu, teknologi pendidikan di sini sangat amatlah urgent agar dapat menyelaraskan komponen tersebut hingga membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan. Dan sesi terakhir yaitu refleksi atau kesimpulan dari pembahasan yang telah saya paparkan. Mungkin saya akan simpulkan secara umum. Yang pertama, terkait teknologi pendidikan itu sendiri. Dari sini kita tahu bahwa teknologi pendidikan bukan hanya sekedar alat atau aplikasi, tapi bagaimana kita berpikir untuk merancang pembelajaran yang benar-benar dapat bermakna, dan juga pembelajaran tersebut tetap menekankan pada praktik etis dan menjaga kesetaraan setiap siswa. Yang kedua, yaitu creating, using, and managing. Dari sini kita tahu bahwa ketiga tersebut memberikan kita panduan praktis untuk menerapkan teknologi pendidikan, yang awalnya kita hanya mengetahui ketiga hal tersebut hanya soal teori, tapi di sini kita sudah mengetahui apa praktiknya dari ketiga hal tersebut. Dan ketiga cara tersebut juga menerapkan teknologi pendidikan dengan sistematis dan bertanggung jawab. Dan ketiga yaitu TPEC. Dari sini kita juga tahu antara kesinambungan teknologi dan pendidikan. Kedua hal tersebut tidak bisa untuk dipisahkan, karena pendidikan tersebut memberikan arah nilai, sementara teknologi menjadi penggerak inovasi. Keduanya sama-sama penting, maka dari itu kita sebagai tenaga pendidik harus menggabungkan kedua hal tersebut agar pembelajaran menjadi efektif dan inovatif. Karena jika pembelajaran kita hanya terpaku pada itu-itu saja, maka hal tersebut tidak dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Dan juga dari pribadi saya juga dapat mengambil bahwa teknologi pendidikan mengajarkan bahwa kita harus peka terhadap kebutuhan peserta didik kita. Dan saya sadar juga bahwa teknologi pendidikan hanya sebuah alat, tapi yang terpenting adalah manusia di baliknya. Di dalam kehidupan yang serba digital ini, tantangan kita bukan hanya menggunakan teknologi tersebut, tapi bagaimana cara kita menggunakannya dengan hati dan etika yang baik. Dan juga kita harus menyadari bahwa setiap media-media pembelajaran yang kita bawa harus bermanfaat, bukan hanya sekedar tren dan tidak tahu apa manfaat dari tren yang kita ambil.
Karena kita sebagai praktisi teknolog harus menjadi jembatan ilmu antara teknologi dan manusia. Karena pada akhirnya dalam teknologi pendidikan ini kita tidak hanya belajar bagaimana cara menggunakan alat tersebut, tapi belajar bahwa bagaimana alat tersebut bermanfaat bagi manusia. Terima kasih karena telah menyimak video saya. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi wawasan atau bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya Andi Mujiad Daniel dengan NIM 25010227 pamit undur diri. Sekian, terima kasih.